Perjalanan ke jurang Abyss sudah selesai. Sayangnya, aku tidak tahu di mana token misterius itu, pikir Wang Lin. Sementara itu, di negeri roh iblis, gumpalan besar awan kabut terbang mendekat melintasi langit. Ada dua orang berdiri di atas awan kabut besar itu, seorang pria dan seorang wanita. Sesekali mata wanita itu melirik pria di sampingnya dan tatapannya penuh kelembutan. Jelas mereka berdua adalah pasangan kultivasi. Awan kabut di bawah mereka ini dimurnikan dari awan langit ke-9, bahkan sebelum runtuhnya alam surgawi, awan ini sangat langka yang mengandung petir surgawi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Para kultivator tua akan langsung mengenali mereka berdua setelah melihat awan itu. Hanya orang-orang di alam yang sama dengan leluhur Dara, Ling Tianhu, dan Tian Yunzi yang bisa menunggangi awan seperti itu. Mereka adalah pasangan kultivasi awan surgawi yang bahkan disegani oleh Ling Tianhu dan lainnya. Pasangan kultivasi yang datang ke tanah roh iblis saat itu bersama Ling Tianhu dan Tian Yunzi, mereka menempati salah satu gua dan tidak pernah keluar selama ribuan tahun. Kultivasi kedua orang ini sudah bisa menandingi Tian Yunzi dan lainnya. Keduanya pandai bekerja sama, dan Tian Yunzi pun sangat berhati-hati terhadap mereka. Identitas mereka berdua sangat misterius, bahkan Tian Yunzi tidak dapat menemukan apapun tentang mereka. Ia secara samar menemukan bahwa kedua orang ini nampaknya telah berkultivasi lebih lama dari dirinya. Untungnya, keduanya tidak suka berebut kekuasaan. Selama tidak ada yang memprovokasi mereka, tidak akan ada masalah. Pada saat ini, mereka berdua menunggangi awan pelangi dan terbang menuju negeri iblis api. Pada saat awan pelangi memasuki negeri iblis api, iblis Beilu, yang berada di bawah ibu kota negeri iblis langit, tiba-tiba membuka matanya yang memancarkan cahaya keemasan sebelum menghilang. Mereka benar-benar keluar meninggalkan gua itu. Sepertinya aku harus cepat-cepat melahap jiwa iblis kuno lainnya, pikir Beilu dengan wajah nampak kusam. Saat awan surgawi terbang ke negeri iblis api, semua awan di langit terdorong keluar. Para jenderal dan prajurit iblis di kota nampak terguncang. Mereka sama sekali tidak berani terbang keluar untuk memeriksa. Tak lama kemudian, awan langit berhenti di pintu keluar jurang Abyss. Awan itu perlahan menghilang, dan keduanya mendarat. Pria itu tersenyum pada wanita di sebelahnya. Ini menarik Juan Er. Ada beberapa penghalang di sini, dan penghalang ini cukup cerdik. Mata wanita itu dipenuhi kegembiraan saat dia berkata dengan suaranya yang anggun, "Tidak banyak batasan yang dapat membangkitkan minatmu," kata Juan Er. Pria itu menatap tanah dengan tatapan kagum di matanya dan tersenyum tipis. Penghalang ini termasuk teknik pembatasan kuno. Ada juga sedikit pembatasan surgawi. Ini tidak sederhana, kata Wang Wei. Juan Er di sampingnya memainkan rambutnya di dekat telinga. Ia melihat ke tanah dan mengangguk pelan. Teknik pembatasan kuno memang sangat terampil, tapi pembatasan surgawi agak kasar. Sepertinya orang ini baru saja mempelajari pembatasan surgawi, kata Juan Er. Pria itu mengangguk setuju dan berkata, "Ini pasti seorang kultivator dengan warisan dari kultivator kuno. Orang ini sangat ahli dalam hal batasan kuno. Dia pasti telah berkultivasi setidaknya selama 10.000 tahun," kata Wang Wei. Wanita itu sedikit menggelengkan kepala. "Itu mungkin tidak benar. Kamu belum bertemu langsung dengan orang itu," kata Juan Er. Pria itu tersenyum dan berkata, "Juan Er, apa kau mencoba menguji suamimu? Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau orang yang memasang batasan itu belum berkultivasi selama 10.000 tahun, aku yang kalah. Bagaimana?" Wanita itu tersenyum dan menatap pria itu dengan penuh kelembutan di matanya saat berkata, "Bagaimana mungkin batasan sekecil itu bisa menarik perhatianmu, seorang celestial awan, yang mampu menembus semua batasan surgawi?" kata Juan Er tersenyum. Pria itu tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya. "Kau menghindari masalah. Aku yakin kau sudah menyadari batasan-batasan ini. Meskipun batasannya kasar, ada banyak pertimbangan di baliknya dan sangat cerdik. Batasan ini terhubung oleh indera ilahi, jadi jika ada yang memasukinya, mereka akan langsung ketahuan. Tapi bukan ini intinya. Kalau ini masalahnya, aku tidak akan tertarik. Coba lihat ke sana," kata Wang Wei menunjuk ke rerumputan. Kalau tidak salah, bukan hanya ada satu batasan di sini, tapi ada serangkaian batasan yang saling terkait. Selama tidak semuanya dipatahkan sekaligus, orang yang memasang batasan itu akan tetap tahu bahwa seseorang telah memicu batasan, kata Wang Wei. Sambil berbicara, tangan kanannya terulur, semua rumput terinjak kecuali satu yang masih bergerak mengikuti angin. Menempatkan pembatas di udara dianggap sebagai metode tingkat rendah.
Menempatkannya di dalam suatu objek hanya dianggap sebagai metode tingkat menengah. Namun, lihatlah rumput ini Juan Er, perhatikan baik-baik, bisakah kau lihat apa yang berbeda dari rumput ini? Kata Wang Wei. Wanita itu cukup terkejut, ia mengenal Wang Wei dengan sangat baik, meskipun Wang Wei santai, ketika ia menghadapi batasan, ia akan menjadi orang yang berbeda. Namun, karena itu, batasan biasa mustahil menarik perhatiannya, cahaya di matanya saat ini, sungguh langka. Wanita itu mengamati dengan saksama, lalu menunjukkan ekspresi terkejut, ia berkata dengan lembut, rumput yang mengandung kepalsuan di dalam kebenaran, kata Juan Er. Mata Wang Wei memancarkan secercah kegembiraan, lalu melambaikan tangan kanannya, sehelai rumput tercabut dari akarnya dan jatuh ke tangannya. Ia mengangguk ya, sehelai rumput ini asli, tapi cairan di dalamnya palsu. Sambil berbicara, ia mengusap rumput dengan kedua jarinya, sehelai rumput putih tiba-tiba muncul di sekitar helaian rumput itu. Saat kabut putih itu mengelilingi helaian rumput, cairan di dalamnya pun segera keluar. Saat cairan itu keluar, rumput tak lagi hijau, melainkan perlahan menguning. Tak lama kemudian, setetes cairan biru jernih muncul di atas telapak tangan pria itu. Tetesan cairan biru ini sebening kristal, satu demi satu, pembatas di dalamnya berkelebat, cairan itu pekat karena banyaknya pembatas di dalamnya. Pria itu kembali menunjukkan ekspresi kagum, ia memandangi cairan di atas telapak tangannya dan berbisik, ada lebih dari 1000 batasan di sini, dan semuanya terhubung sempurna. Batasan-batasan ini dapat berbentuk setetes cairan karena bentuknya yang stabil. Meskipun batasan-batasan ini sangat umum, semakin umum batasannya semakin sulit untuk menghubungkannya dengan sempurna seperti ini. Inilah mengapa hanya seseorang yang telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun yang dapat menciptakan batasan seperti ini. Hanya seorang kultivator yang telah mengalami berbagai perubahan dalam hidup, seseorang yang telah mengalami banyak skenario hidup dan mati, dan seseorang yang telah menemukan daunnya sendiri, yang memiliki kecerdikan untuk membuat batasan seperti itu. Membuat batasan tidak ada hubungannya dengan bakat, itu lebih berkaitan dengan mentalitas dan kemampuan seseorang untuk merencanakan, kata Wang Wei, matanya menunjukkan sedikit kenangan. Mata wanita itu dipenuhi kelembutan, ia berdiri di samping pria itu, dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, apa kau tidak ingin bertaruh denganku? Aku yakin orang yang memasang batasan ini belum berkultivasi selama 10.000 tahun, kata Juan Er." Pria itu tersenyum, dan kenangan di matanya menghilang, ia menatap wanita itu dengan penuh arti dan tersenyum, "Baiklah. Kita tunggu saja di sini untuk melihat hasilnya sambil menunggu orang tua Grit itu muncul," kata Wang Wei. Wanita itu tersenyum, "Aku penasaran apa yang akan dilakukan si orang tua keserakahan itu saat melihat kita. Akankah dia melawan, atau dengan patuh menyerahkan token itu?" Kata Juan Er, "Dia tidak akan berani melawan," kata pria itu tersenyum, nada suaranya sangat tenang, tanpa sedikit pun amarah. Saat Grit memasuki tanah roh iblis, pasangan surgawi awan sudah menyadarinya, lagi pula, keduanya telah menghabiskan puluhan ribu tahun di sini. Mereka telah meneliti salah satu gua palsu dan harta yang mereka peroleh tak terhitung jumlahnya. Mengenai token itu, mereka berdua juga telah menghitung lokasinya, namun token itu sangat aneh. Untuk mendapatkannya, mereka berdua harus melakukannya pada waktu tertentu. Inilah mengapa mereka tidak melakukan apapun sebelumnya dan menunggu di pintu keluar negeri iblis api. Sementara itu di dalam jurang ebis, Wang Lin menunggangi pedang surgawi Zoyi dan menyerbu ke arah pintu keluar secepat kilat. Saat terbang di dalam celah menuju negeri iblis api, tatapan Wang Lin begitu tenang saat ia berdiri di atas pedang terbang dan melesat lurus ke atas, segala sesuatu di sekitarnya tampak kabur. Tepat pada saat ini, pedang Zoyi tiba-tiba melambat dan berputar beberapa kali sebelum berhenti. "Wang Lin, ada yang tidak beres, aku menemukan kabut ungu di depan, sepertinya ada beberapa kultivator yang terjebak di sana, tapi anehnya, indraku tidak bisa menembus kabut ungu ini," kata Zoyi. "Para kultivator yang terjebak," gumam Wang Lin menyipitkan matanya, dia tidak melihat Murong dan kedua wanita itu di sepanjang jalan, apakah itu mereka bertiga, pikir Wang Lin. Saat Wang Lin dan Zoyi berhenti, kawanan nyamuk yang padat menyebar di sisi lain kabut ungu, mata merah mereka menatap tajam ke arah kabut ungu, mereka mengepung kabut ungu dan terus mengitarinya. Mungkin karena terlalu lama berada di sana, sifat ganas nyamuk-nyamuk itu semakin sulit dipadamkan. Pada saat itu, mulut kedua nyamuk itu bersentuhan, dan keduanya langsung melolong dan mulai saling membunuh.
Teriakan tajam terdengar dari kedalaman kawanan nyamuk. Kedua nyamuk yang sedang bertarung itu langsung berhenti sejenak. Kawanan nyamuk itu menyebar, membuat jalan setapak. Ada seekor nyamuk raksasa memiliki sedikit warna ungu perlahan terbang keluar. Ada 7 jarum nampak menancap di kepalanya. Nyamuk ungu itu terbang dan sekejap tiba di samping kedua nyamuk itu, lalu mulutnya yang tajam menusuk keduanya dan menghisap kedua nyamuk itu sampai kering. Nyamuk ungu itu berbalik dan menatap dingin ke arah nyamuk-nyamuk di sekitarnya. Nyamuk-nyamuk lainnya langsung mendengung patuh dan tak berani lagi berkelahi. Sementara itu di dalam kabut ungu, Grid membuka matanya yang dingin dan menatap ke arah nyamuk ungu. Meskipun binatang iblis aneh ini memang sangat kuat, tapi selama 7 jarum ajaibku mengendalikannya, mereka takkan bisa lepas dariku. Mengendalikan raja binatang ini berarti mengendalikan kelompoknya. Binatang iblis ini terlalu aneh. Jika aku memanfaatkan mereka dengan benar, bahkan kalau Ling Tianhou datang, aku akan punya cara untuk menghadapinya. Akhirnya aku tahu bahwa di dalam kabut ungu ini terdapat token emas yang diincar Ling Tianhou dan Tian Yunzi, namun token ini agak aneh. Menurut pengamatanku, token ini hanya akan muncul pada waktu tertentu. Itu sepertinya membutuhkan beberapa pengorbanan, pikir Grid, tatapannya menyapu murid-murid pedang. Kalau saja tidak ada energi pedang Ling Tianhou di dalam tubuh mereka, aku pasti sudah menangkap kelima anak kecil ini untuk dijadikan korban, daripada terjebak di sini selama 100 tahun, pikir Grid dengan dingin. Sementara itu, Wang Lin berdiri di atas pedang Zoe dan perlahan mendekati kabut ungu dari sisi lain. Tak lama kemudian, ia melihat kabut ungu di kejauhan. Kabut ungu ini sangat pekat dan menghalangi jalan. Jika mereka tidak melewati kabut ini, mereka tidak akan bisa mencapai pintu keluar. Wang Lin, indera ilahi pedangku masih belum bisa menembus kabut ungu ini. Kabut ungu ini memang aneh, tapi kau juga bisa tenang, karena orang-orang yang terperangkap di dalamnya tidak bisa mendeteksi keberadaanmu, kata Zoe. Wang Lin sedikit mengangguk dan mulai merenung. Tekanan yang mendorongnya keluar dari jurang ebis selalu ada. Ia menatap kabut ungu itu dan mengerutkan keningnya. Tepat pada saat ini, gelombang riak muncul dari tas penyimpanannya. Ia melihat binatang nyamuk yang gelisah, bahkan cahaya merah menyala di matanya. Wang Lin agak terkejut, nyamuk itu jarang sekali secemas ini. Ia merenung sejenak lalu melambaikan tangannya, dan nyamuk itu terbang keluar. Begitu muncul, nyamuk itu menjerit dan terbang ke dalam kabut ungu. Mata Wang Lin menyipit, ia segera turun dari pedang surgawi dan mengejar nyamuk itu. Zoe terkejut dan segera mengikutinya. Kabut ungu itu sama sekali tidak memengaruhi nyamuk, dan ia segera masuk ke dalam kabut ungu dan menghilang. Wang Lin terkejut. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan monster nyamuk itu. Untungnya, hubungannya dengan monster nyamuk itu masih ada. Wang Lin terbang perlahan di dalam kabut. Indera ketuhanannya hampir tidak berpengaruh di dalam kabut ungu. Yang bisa ia lihat hanyalah kabut tebal. Segel sejuta kehidupan menyelimuti tubuhnya. Jika terjadi krisis, itu akan memberinya kesempatan untuk bertindak. Wang Lin, ada tanah kosong 5 km di depan, ada 6 orang di dalamnya, salah satu dari mereka memiliki kultivasi yang kuat, akan kutunjukkan padamu, kata Zoe. Indera spiritualnya memasuki tubuh Wang Lin dan menyeretnya ke dalam kabut. Mereka menembus kabut ungu yang tebal dan memasuki tanah kosong sejauh 5 km. Kabut di hadapan Wang Lin pun menghilang, dan 6 kultivator muncul di pandangannya. Itu mereka, seru Wang Lin segera mengenali ke-6 orang itu. Tepat pada saat ini, lelaki tua Grid yang duduk di tengah tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Kultivator dari mana?" Nama lelaki tua ini keserakahan. Teriakan Grid langsung membuat ekspresi para murid pedang Dalu di sekitar berubah drastis, dan mereka tiba-tiba berdiri. Zoe membawa kembali indera spiritual Wang Lin ke dalam kabut ungu dan menghilang. Raut wajah Grid tampak buruk. Indera ilahi orang itu hanya seorang kultivator Ascendan tahap awal, tapi ada aura lain di dalamnya. Aura kedua ini sangat kuat, mengandung niat pedang yang sangat tajam. Sebelum memahami kemampuan lawannya, Grid enggan memprovokasi musuh, terutama karena ia masih terluka oleh situnan saat itu. Kultivasi Grid berada di setengah langkah tahap Yin, namun selama ribuan tahun, ia masih belum mampu pulih sepenuhnya. Wang Lin, mereka murid sekte pedang Dalu, apa rencanamu? Kata Zoe, menyipitkan matanya. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, "Senior, tidakkah kau merasa aneh? Kultivasi Grid ini sangat tinggi, dan semua murid Ling Tianhou bahkan memiliki potongan energi pedangnya. Mereka menghilang sekitar 100 tahun yang lalu. Kecuali mereka telah terperangkap di sini selama 100 tahun, mereka pasti punya alasan untuk tinggal di sini."
Selain itu, apakah kamu memperhatikan bahwa salah satu murid Sekte Pedang Dalu menunjukkan kelicikan di matanya? Dia berada di tahap awal Ascendan. Bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi kegembiraan yang begitu jelas dan licik saat merasakan kedatanganku? Itu adalah sinyal untuk memberitahu kita bahwa mereka tidak suka bersama Grid. Itu adalah sinyal permohonan bantuan. Zoe di belakang Wang Lin menyipitkan matanya saat mendengar itu. Ia menatap Wang Lin dengan penuh arti, tatapannya terkejut. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kengerian. Kesan Zoe terhadap Wang Lin berubah drastis setelah mendengar kata-kata itu. Penglihatan anak ini sangat tajam, sesuatu yang jarang kulihat. Ini sungguh mengerikan, terutama dengan betapa tegasnya tindakannya, mampu mencapai tingkat kultivasi Ascendan hanya dalam 1000 tahun. Jelas, bukan karena keberuntungan. Aku benar-benar meremehkannya sebelumnya, pikir Zoe. Wang Lin tersenyum tipis, menangkupkan tangannya ke Zoe dan berkata, Senior Zoe, Junior punya permintaan. Si Dou-Yi menjadi fokus saat dia melihat Wang Lin dan bertanya, apa itu? Senior, sebarkan indera ilahi pedangmu ke dalam kabut ungu ini, dan buat kehadiranmu sesamar mungkin. Aku akan pergi menemui Grid dan lainnya. Zoe mengangguk, kamu harus berhati-hati saat masuk sendiri, kata Zoe. Senior tenang saja, aku punya dugaan bahwa tujuan Grid ke sini kemungkinan besar untuk sebuah token emas. Token ini satu-satunya cara untuk bertemu ayah Qing Shuang, jadi senior tidak perlu menahan diri, kata Wang Lin tidak lagi bicara, lalu melangkah ke dalam kabut ungu menuju kelompok Grid. Sebenarnya, bukan ide yang buruk bagi mereka untuk tetap bersembunyi di dalam kabut ungu, dan Zoe bisa mengamati mereka dengan indera ilahi pedangnya. Namun, karena mereka sudah ditemukan oleh Grid, daripada bersembunyi jauh-jauh, lebih baik ia pergi dan mengamati secara langsung. Alasan penting lainnya adalah, Wang Lin ingin tahu apakah Grid mengenalinya atau tidak. Wang Lin yakin dia belum pernah bertemu Grid sebelumnya. Di dalam kabut, Wang Lin menyebarkan indera ilahinya dan bergerak maju. 5 km tidaklah jauh baginya, meskipun ada kabut. Tak lama kemudian, ia memasuki area terbuka yang berjarak 5 km. Saat Wang Lin muncul, 6 tatapan langsung tertuju padanya. Salah satu dari 5 murid pedang segera mengenali Wang Lin. Kamu Wang Lin. Niat membunuh tiba-tiba muncul dari para murid sekte pedang. Tatapan Wang Lin yang tenang menyapu semua orang sebelum berhenti di Grid. Ekspresi Grid tidak berubah sama sekali, ia hanya menatap Wang Lin sejenak, lalu memejam matanya. Suara rendah terdengar, saya Chen Long, apa kamu Wang Lin dari Divisi Ungu? Ekspresi Wang Lin tetap tenang, saat ia menatap Chen Long, ia tidak berbicara dan menunggu untuk melihat apakah orang-orang dari Sekte Pedang Dalu ini memang ingin tinggal di sini, atau terjebak. Jika mereka memang bersedia tinggal di sini, maka tebakannya sebelumnya salah. Sombong sekali, kakak seniorku bertanya padamu, dan kau berani tidak menjawab. Teriak seorang murid, kesabarannya telah mencapai batasnya setelah terjebak selama 100 tahun, ia langsung berteriak dan melangkah keluar, pedang pusaka di punggungnya melesat keluar, sebelum berubah menjadi seekor kuda hitam yang muncul di belakangnya. Kuda itu memancarkan aura yang kuat yang melebur ke dalam pedang dan menyatu dengan energi pedang, yang melesat ke arah Wang Lin. Begini caramu memperlakukan tamu, kata Wang Lin, bahkan tidak melihat energi pedang yang melesat ke arahnya, dan dengan tenang menatap Chen Long. Namun dia yakin sekarang, bahwa para murid Sekte Pedang Dalu telah terjebak. Jika mereka tidak terjebak untuk waktu yang lama, mereka tidak akan menjadi begitu tidak sabar. Kilatan melintas mata Chen Long, namun saat ia hendak berbicara, Wang Lin bertindak. Segel kehidupan di dahinya, menyala dan kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya, dan berubah menjadi penghalang cahaya yang mengembang dan bertabrakan dengan energi pedang kuda. Terdengar raungan keras dari pedang kuda saat segel kehidupan berterbangan dan berubah menjadi energi pembantaian yang menyebar dengan ganas dan dengan cepat mengelilingi kuda itu, dan melilitnya hingga tak mampu bergerak. Semua murid sekte pedang yang melihat itu berdiri dan bersiap menyerang, namun Chen Long berteriak, "Kalian semua, mundur!" Sambil berbicara, kedua jarinya membentuk pedang dan dengan cepat menusuk energi pembantaian dan menahannya, lalu mendorong Wu Ma keluar dari kepungan energi pembantaian dengan tendangan. Setelah itu, Chen Long berbalik, mengabaikan energi pembantaian di sekitarnya, dan tersenyum tipis pada Wang Lin, rekan kultivator Wang. Maaf, adik seperguruan saya ceroboh. Tidak masalah, kata Wang Lin, terdengar tenang saat energi pembantaian di sekitar Chen Long melilit pedang Wu Ma. Dia melambaikan tangannya, dan pedang kuda terbang ke arahnya. Wang Lin meraih pedang itu di depan Chen Long dan lainnya,
Ia menghapus jejak ilahi pada pedang lalu menyimpannya, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Tindakan Wang Lin yang menghapus jejak ilahi pedang menyebabkan jiwa Wuma terluka dan batuk seteguk darah. Ia menatap Wang Lin dengan dingin dan berteriak, "Kau!" Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat ia berkata, "Karena kau adalah adik magang junior rekan kultivator Chen-Long, aku tidak akan membunuhmu karena telah menyinggung perasaanku. Aku akan menyimpan pedang ini sebagai peringatan." Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.